会不会有问题呢？你给我上去！要找秃子是吧？我要找秃子吗？秃子身在何处啊？就是我呀！小叶，找错人了，我们走。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jun Moshi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Kekaisaran Tianshuan mengalami kegaduhan akibat berita pencurian pada keluarga Tang. Seperti diketahui di episode sebelumnya, diceritakan kalau ada praktisi misterius yang melakukan pencurian sebuah pil di keluarga Tang. Namun beruntung Jun Moshi yang tak sengaja melihatnya, dia malah bertarung dengan pencuri itu serta mengambil pil tersebut. Dan kini berita pencurian itu telah menyebar hingga ke seluruh Kekaisaran Tianshuan. Semua warga merasa resah dengan kejadian ini. Begitupun dengan Xiao Yi, pemilik dari pabrik pil. Dia juga menjadi kesal karena di Kekaisaran Tianshuan sudah terekspos seorang pencuri. Seorang pelayan mengira jika kekuatan praktisi pencuri ini sebenarnya sangatlah kuat. Meski begitu Xiao Yi tidaklah gentar dan akan memburunya. Karena jika pencuri ini tidak diburu maka bisnis pil miliknya itu akan mengalami kemunduran. Sebelum beraksi, Xiao Yi terlebih dulu mengunjungi Jun Moshi, tapi inilah yang terjadi. Ya, ketika dia menemui Moshi, tak disangka Moshi tengah bersama Tang Yuan tengah membuka pil hasil curian tersebut. Sontak keduanya pun kaget bukan main, segera menyembunyikan pil tersebut. Xiao Yi merasa penasaran dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadinya ia menyuruh hewan peliharaannya untuk membukanya. Awalnya Xiao Yi masih terlihat biasa saja karena yang mereka sembunyikan hanya sebuah kotak. Tapi ketika membukanya dia pun terkejut dan langsung menuduh jika pencuri yang viral ini adalah Jun Moshi. Moshi mencoba menjelaskan semuanya dengan memperlihatkan poster buronan yang sudah tertulis dan sudah tersebar itu. Tapi meski begitu Xiao Yi tetaplah tidak mempercayainya karena dia melihat pil tersebut sudah berada di tangan Moshi. Oleh karena itu Xiao Yi berencana melaporkan berita penting ini kepada semua orang kalau pil Yuan Dan sudah berada di tangan Jun Moshi. Moshi pun panik, dia terus berusaha meyakinkan Xiao Yi kalau bukan dirinya lah pencurinya. Dia meminta Xiao Yi untuk mendengarkan penjelasannya. Alhasil Xiao Yi pun setuju dan akan mendengarkan Jun Moshi. Xiao Yi bertekad demi untuk Kekaisaran Tianshuan, dirinya akan mencari semua bukti mengenai siapakah sosok pencuri ini dan tidak menuduh sembarangan orang. Di sana, Moshi menjadi kagum kepada Xiao Yi dan ia pun langsung menjelaskan semua kejadiannya kalau dirinya melihat secara langsung sosok dari pencuri itu. Namun Moshi tidaklah mengetahui wajahnya karena pencuri itu memakai sebuah topeng. Akan tetapi Moshi mengetahui ciri-ciri pencuri ini yang dengan itu dirinya memiliki sebuah ide untuk memancingnya keluar. Di sana, baik Tang Yuan dan Xiao Yu mereka mulai mengira-ngira identitas pencuri ini, yang kemungkinan identitasnya berasal dari keluarga kuat yaitu keluarga Li dan keluarga Dugu. Namun sebelum menuduh kedua keluarga itu, Jun Moshi mengira kalau ada pihak lain alias kekuatan lain yang tengah menyamar dan berpura-pura menjadi dua keluarga itu. Hal itu ia katakan karena sebelumnya Jun Moshi sendiri pernah bertemu dengan pencuri itu dan benar saja dirinya mendapati adanya keanehan. Yang dimana si pencuri malah mengatakan jika dirinya ini merupakan suruhan dari Yin Bokong. Yang seakan-akan pencuri itu ingin semua orang mengetahui eksistensi Yin Bokong dan ingin memfitnahnya. Dan benar saja setelah pencurian tersebut semua warga mulai mendesak pada Kekaisaran Tianshuan untuk segera membasmi para pencuri ini. Mereka meminta kepada Kekaisaran untuk mengirim sebuah pasukan menangkap pencuri itu.
Dengan adanya insiden ini maka otomatis Kekaisaran Tianxuan akan kehilangan kepercayaan dari para warganya. Namun demi untuk mengembalikan kepercayaan itu maka langsung saja di saat itu Kekaisaran Tianxuan mengirim beberapa pasukan untuk berhadapan. Yaitu dengan Yin Bokong mengambil kembali pil curian tersebut. Jadi dengan adanya kejadian ini Jun Mosi masih belum mengetahui pihak manakah yang nantinya akan diuntungkan. Xiao Yi mengira bahwa dalam insiden ini terlepas dari siapapun yang diuntungkan, tetap saja pada dasarnya para wargalah yang nantinya akan dirugikan dan menderita. Oleh sebab itu, demi untuk melindungi para warga, Xiao Yi bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Alhasil ketiganya pun setuju dan siap untuk bekerja sama. Singkat cerita, keesokan harinya Mosi dan yang lainnya lantas memulai rencana mereka dengan membuat sebuah acara dan juga menjual sebuah rambut palsu. Hal itu dimaksudkan rencana ini bisa memancing si pencuri karena Mosi sudah tahu jika pencuri itu memiliki kepala botak dan pasti saja ingin membeli rambut palsu. Satu persatu rambut palsu mulai terjual, namun tak ada satupun dari mereka yang membeli salah satu rambut palsu yang sama seperti rambut palsu si pencuri. Dari semua rambut palsu yang mereka jual, ada satu rambut yang mirip dengan si pencuri. Beberapa waktu pun terus berlalu. Di sana kemudian muncullah seorang yang sombong mendatangi acara mereka serta dia ingin membeli satu rambut palsu. Benar saja, tanpa diduga pria ini lantas membeli salah satu rambut palsu yang sebelumnya mirip dengan si pencuri. Sontak saja Mosi pun terkejut. Akhirnya dia menemukan petunjuk si pencuri melalui pria yang membeli rambut tersebut. Sebelum pergi pria itu mengatakan jika rambut palsunya ini akan diberikan kepada sang ayah. Dari sini perkiraan Jun Mosi semakin menguat guys, karena ternyata rambut tersebut bukanlah digunakan oleh dirinya melainkan oleh sang ayah. Diketahui pria barusan merupakan Qin Xiaobai, tuan muda dari geng Beicheng. Dan dari sini Xiao Yi mengira sosok pencuri tersebut adalah Qin Hui, pemilik dari geng Beicheng. Singkat cerita langsung saja pas malam harinya mereka pun mulai mendatangi markas dari geng Beicheng. Namun mereka jelas tak akan mudah untuk memasukinya karena di sana memiliki penjagaan yang sangat ketat. Tapi meski begitu Xiao Yi telah menyiapkan semuanya, di mana ia sudah mendapatkan peta dari markas geng Beicheng ini. Dikatakan menurut Xiao Yi peta yang dimilikinya ini mampu melewati semua penjaga dari geng Beicheng. Namun Jun Mosi masih merasa bingung guys dan penasaran dari manakah Xiao Yi mendapatkan peta tersebut. Yang ternyata Xiao Yi mendapatkannya dari anggota geng Beicheng. Meskipun terlihat mencurigakan, Xiao Yi tetap percaya bahwa ini bukanlah jebakan melainkan adalah keberuntungan. Sontak saja Tang Yuan merasa kalau ini ada yang aneh, jadinya ia memilih untuk pergi dan tidak mau ikut dengan mereka. Dan ternyata di sana tidak hanya Tang Yuan saja, Mosi juga ingin pergi namun dia dihentikan Xiao Yi yang akhirnya Mosi pun mengikutinya. Segera keduanya mengikuti petunjuk peta untuk masuk ke dalam markas geng Beicheng. Mereka menelusuri sebuah terowongan namun di tengah jalan Mosi merasa ada yang aneh tapi malah inilah yang terjadi. Ketika Mosi tengah berpikir tiba-tiba Xiao Yi malah menendangnya hingga keluar dari terowongan itu. Dan ya, tepat di atasnya sudah hadir beberapa pasukan yang siap mengepungnya. Keduanya terkejut karena ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh geng Beicheng. Yang sebenarnya peta yang dimiliki oleh Xiao Yi itu merupakan sebuah pancingan dari Qin Xiaobai. Dia nampaknya sudah tahu rencana Mosi dan Xiao Yi kalau mereka sedang mencari pria botak dengan menjual sebuah rambut palsu. Namun perkataan Xiaobai sepertinya merupakan sebuah jawaban dari dalang dibalik semua ini. Karena nyatanya Mosi sendiri tidak pernah mengatakan kalau dia tengah mencari pria yang botak. Xiaobai merasa kaget dengan perkataannya sendiri yang pada akhirnya ia segera menyuruh semua pasukannya untuk membantai mereka. Dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Tak membutuhkan waktu yang lama, Xiao Yi dan Xiaobai pun berhasil menyapu bersih semuanya.
Tapi pertarungan belumlah usai, itu karena Xiao Bai lantas memanggil seorang praktisi dengan bobot yang sangat besar dan menyuruhnya untuk membantai Moshi dan Xiao Yi juga. Dan kembali pertarungan pun dilanjutkan. Benar saja praktisi ini sangatlah kuat, di mana terlihat semua serangan mereka berhasil dipentalkan. Kekuatannya sungguh di luar nalar. Terbukti semua serangan Moshi dan Xiao Yi berhasil dia tahan. Yang bahkan Xiao Yi dan Moshi sudah tak bisa berkutik lagi. Beruntung di saat pria itu ingin mengakhirinya, tiba-tiba muncullah hewan peliharaan Xiao Yi yang datang dan menyerang pria tersebut. Sebuah bahan peledak yang berada di sana seketika dia hancurkan. Alhasil Moshi dan Xiao Yi lantas bekerja sama untuk memanfaatkan kesempatan ini membakar bahan peledak itu, dan inilah yang terjadi. Baik pria gemuk dan juga Xiao Bai mereka terkapar terkena ledakan tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya memasuki ke dalam inti markas geng Beicheng. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh seorang senior yang bertanya identitas dari Moshi dan juga Xiao Yi. Awalnya senior ini terlihat sangatlah mendominasi dengan artefak di sampingnya yang sangat canggih. Tapi ketika turun dan ingin menemui Moshi, tiba-tiba inilah yang terjadi. Dia terpeleset dan akhirnya jatuh. Dia adalah penasehat dari geng Beicheng. Moshi bertanya kepada senior ini siapakah anggota geng Beicheng yang memiliki kepala botak. Namun sebelum memberitahunya, senior ini meminta Moshi untuk menjawab beberapa teka-teki yang akan dia berikan. Jika Moshi berhasil menjawabnya, maka dirinya juga akan memberitahu pria botak dari geng Beicheng. Teka-teki pertama berhasil Moshi jawab. Lanjut pada teka-teki kedua. Awalnya sang senior merasa pede jika teka-teki keduanya pasti sangat sulit. Namun dalam sekejap Moshi berhasil menyelesaikannya, membuat ia pun kaget bukan kepalang. Tak ingin kalah dengan Moshi, sang senior pun terus saja memberikan semua teka-teki yang dia miliki sampai membuat Moshi merasa lelah dan meminta sang senior untuk berhenti memberinya teka-teki dan segera menjawab pertanyaannya. Sang senior akhirnya setuju, dia pun menjawab pertanyaan Moshi dan inilah jawabannya. Sontak jawaban sang senior membuat Moshi merasa geram yang akhirnya ia pun memilih untuk segera pergi. Namun sang senior tidaklah membiarkannya. Dia ingin agar Moshi mau untuk tinggal beberapa saat bersama dirinya. Namun Moshi menolaknya, membuat pertarungan pun akhirnya dilakukan. Namun dikarenakan sang senior ini sangatlah kuat, membuat Moshi pun tidak bisa pergi dan mau tak mau untuk menurutinya. Namun Moshi juga punya rencana. Dia yang mengetahui sang senior menyukai teka-teki, jadinya memberikan sebuah teka-teki kepada sang senior untuk membuatnya sibuk. Benar saja itu semua berhasil. Dengan begitu Moshi pun kembali melanjutkan perjalanannya. Scene berpindah di tempat Tuan Muda Li. Di sana seorang pelayan melaporkan mengenai rencana pembunuhan Moshi yang kembali gagal. Tentu si Tuan Muda menjadi kesal dan siap untuk menghukum geng Beicheng. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Jika penasaran maka kita tunggu aja di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.